Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi sama saya setelah proses UTS kemarin. Kalian sudah dapat liburan 1 hari. Semoga hari ini lebih fresh. Oke, kita akan belajar tentang life skill part 2. Ya. Kalian sudah lihat 2 video yang menggambarkan tentang seorang anak yang kemudian menemukan kecakapan hidupnya dari proses kesulitan hidupnya. Nah, kemudian video kedua juga seperti itu, ya. Cuma agak berbeda, mereka mempelajari kecakapan hidupnya. Nah, video yang ketiga ini juga akan berbeda lagi, bagaimana proses penemuan seorang remaja untuk mendapatkan kemampuan atau kecakapan untuk mengatasi kehidupannya atau keterampilan hidupnya. Kita cek video berikutnya.ชอบร้องชอบรำเรียกได้ว่าหุ่นไม่ให้แต่ใจรักจิตมั่นใจหน่อยลูกจิตอย่างนี้ลูกเราเป็นลูกผู้หญิงลูกหนูตั้งวงลูกตั้งวงเป็นไหมเก่งให้อยู่นี่จำหน่อยสิลูกนะแม่สอนรำหน่อย แรกๆก็สนุกดีได้ใส่ชุดสวยๆบางครั้งก็ได้เงินด้วยแต่บางทีก็ไม่แน่ใจในสิ่งที่ทำอยู่มากินข้าวด้วยกันกับเราเปล่าเลยนี่นานแน่นนะมันลงพื้นหรือว่าปูนไม่รู้สิเทรคทำอะไรอยู่ลูกตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนแต่เป็นความรักความสุขความภูมิใจที่ได้ส่งต่อนาฏศิลป์ให้คนเห็นคุณค่าเหมือนที่แม่ฉันทำระวีวรรณเกลี้ยงทองคำได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันเป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศมีนบุรีแรงบันดาลOke, kemarin kalian sudah lihat 2 video, plus hari ini 1 jadi 3 video. Semoga video-video yang 3 itu bisa menginspirasi kamu dan kita akan coba hubungkan apa sih koneksinya 3 video tadi dengan materi kita hari ini. Kita akan coba lihat dari pengertian remaja karena kita akan mempelajari life skill remaja ya. Nah, remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Kita akan bicara tentang kematangan. Nah, kematangan seseorang itu biasanya terbentuknya dari kecil. Bagaimana ketika dia mencermati segala hal yang ada di kehidupan dan dia mempelajari itu, kemudian dia menerapkan hal-hal yang baik sehingga dia bisa mengatasi problem-problem dalam hidupnya. Itulah yang disebut dengan kematangan.
Oke, masa remaja adalah masa yang seseorang itu berusaha mencari jati dirinya, dan di masa remaja itu biasanya juga terjadi masa krisis. Nah, kita coba cari tahu apa sih itu jati diri. Jati diri adalah keadaan remaja yang sedang berproses ke arah pencarian dan pembentukan diri, yang nantinya biasanya kalau kamu menyikapinya tidak tepat, yang timbul adalah konflik. Ya, dan kalau itu terus dilakukan, maka masalah besar akan terjadi di dalam diri kamu. Tetapi ketika kalian dalam proses itu kemudian menemukan kematangan diri atau menemukan hal-hal yang positif, maka yang terjadi di dalam kehidupan kamu akan menemukan kecakapan hidup atau life skill. Nah, kita cari tahu dulu ya, apa itu fungsinya life skill. Fungsi dari life skill adalah ketika kamu nanti sudah punya life skill yang bagus, maka akan terbentuk kemandirian. Yuk kita lihat ya, seseorang ini ya, tahukah kamu ya, seseorang yang memiliki sikap kemandirian itu adalah harapan dari semua orang dan semua individu. Kita nggak pingin dong hidup kita selalu tergantung sama orang tua kita, tergantung sama kakek nenek kita. Kita kan ingin juga menghasilkan satu prestasi yang itu tercipta dari kemampuan kita sendiri. Ya, nah sekali lagi ya, sikap kemandirian seseorang akan diperoleh melalui pengembangan kecakapan hidup atau life skill. Ya, yuk kita perhatikan dulu apa pengertian life skill yang sebenarnya. Life skill ya, atau kecakapan hidup itu diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problematika kehidupan dengan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusinya sehingga mampu mengatasinya. Jadi kalau kamu memiliki kecakapan hidup, kamu nanti nggak hanya bisa menemukan solusi untuk mengatasi problem-problem dalam hidup, tapi kamu juga mampu untuk menghasilkan sesuatu secara kreatif. Ya, kamu juga bisa proaktif dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti yang di video tadi, video pertama ya, ketika dia menemukan masalah, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana dia mendapatkan uang. Dia mengamati proses yang terjadi di dalam satu pasar, dia melihat bagaimana seseorang memarketingkan suatu produk. Nah, bagaimana seseorang menjual agar produk itu laku. Nah, proses yang seperti itu disebut dengan dia sedang mempelajari kecakapan hidup atau keterampilan hidup. Gitu ya. Terus kemudian video yang kedua kemarin juga dilihatkan kalau ada seorang anak kecil yang mengamati proses pembuatan kecambah ya, jadi dia lebih mengamati dari prosesnya secara alamiah. Nah, kemudian akhirnya dari proses itu dia lebih menekuninya ke sainsnya. Itu juga sekali lagi disebut dengan kecakapan hidup. Dalam memahami satu persoalan, ya, seseorang akan melihat dari berbagai sudut pandang sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan hobinya masing-masing. Ada yang melihatnya dari sisi art, ada yang melihatnya dari sisi sains, ada yang mungkin melihatnya dari sisi marketingnya. Tidak ada yang paling benar, tidak ada juga yang kurang benar. Semuanya akan baik, semuanya akan menghasilkan sesuatu yang hebat ketika kamu menekuninya. Nah, itu nanti akan sama dengan apakah jurusan IPS lebih baik dari IPA atau apakah jurusan IPA lebih baik dari bahasa. Nah, semuanya tidak ada yang paling baik. Kalau kamu lebih fokusnya ke art ya, mungkin kalau
Bisa kalau misalnya di SMK langsung fokus ke jurusan seni ya. Tapi kalau misalnya di SMA mungkin bisa ke bahasanya. Nah, ada juga yang kalau misalnya fokusnya ke sainsnya berarti ngambil ke IPA-nya. Ini kalau yang fokusnya ke marketingnya, cara menjualnya, kalian bisa fokus ke IPS-nya. Nah, minggu depan akan kita bahas lebih detail lagi tentang kecakapan hidup itu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sudah bisa menarik garis benang-benang merahnya ya, poin per poinnya kamu sudah bisa menarik itu sehingga kalian benar-benar nanti bisa menjadikan kecakapan hidup kalian itu sebagai potensi kalian, sebagai passion kalian untuk menyelesaikan masalah di hidup ini, bahkan bisa menjadi kreatif dan menghasilkan sesuatu yang hebat. Thank you untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.